Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Baik Bu, ayo doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir nggak hari ini? Hadir semua Bu. Baiklah, materi kita hari ini membahas materi mengenai teks prosedur. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Tidak ada Bu. Ya baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Kalian simak ya. Ya Bu. Teks prosedur ialah teks yang berisi cara untuk melakukan sesuatu dengan langkah yang tepat secara berurutan sehingga mencapai tujuan yang betul. Teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur menunjukkan dan menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang benar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam tujuan ini terdapat dua. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi pemaparan umum mengenai hal apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Yang kedua, tahapan-tahapan. Berisi langkah-langkah dalam melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana ialah teks prosedur yang paling mudah dan simpel. Teks ini biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 orang saja. 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, cara membuat telur ceplok atau cara menghidupkan kipas. Selanjutnya, teks prosedur kompleks. Teks prosedur yang memuat langkah-langkah lebih rumit. Langkah-langkah ditulis dalam bentuk paragraf. Contohnya itu seperti pembuatan KTP, seperti pembuatan SIM. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ialah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus urut. Contohnya seperti membuat link. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 5 ya. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, kalimat, syarat, dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif ialah kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel la. Kalimat ini digunakan meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamu kesehatan. Istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi kontemporer. Ialah yang menjelaskan hubungan waktu dari 2 hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis, misalnya seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kalimat persuasif. Selanjutnya, verba material dan tingkah laku. Verba material ialah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu itu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Prosedur. Struktur teks prosedur terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengantar atau pembuka. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, setelah selesai melakukan kegiatan
berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga dapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baiklah, Ibu lanjutkan ke contohnya. Contoh teks prosedur di dalam materi ini, Ibu membuat satu contoh, yaitu membuat layang-layang. Layang-layang merupakan salah satu mainan anak-anak yang masih kerap dimainkan hingga saat ini. Cara membuat layang-layang cukup mudah serta bisa dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana. Bahan yang dibutuhkan yaitu bambu nipis, kertas minyak, lem kertas, benang, pisau, dan gunting. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kerangka layangan dengan buah bambu yang sudah disiapkan. Yang kedua, letakkan bambu dengan menyilang dan seimbang antara panjang bagian kanan dan kirinya. Yang ketiga, ikat bambu tersebut menggunakan benang pada setiap bagian. Yang keempat, guntinglah kertas minyak sesuai kerangka layang-layang dan ditempelkan. Yang kelima, hiaslah layang-layang sesuai yang kamu inginkan. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan sekian karena waktu kita sudah habis. Tolong pelajari materi teks prosedur yang dijelaskan tadi. Minggu depan akan Ibu tanyakan kembali. Ibu. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.